Kondisi penyakit Connie tidak membaik. Tabungan perlahan-lahan habis. Menghadapi bayaran yang menggiurkan dan peran yang diimpikan, dia ragu. Sekali kebahagiaan ditukar dengan hidup dan mimpi, sepertinya juga tidak masalah. Sepasang tangan besar menariknya keluar dari pesta minuman. Brown mengurung Connie di luar ruang V. Meski terpisah pintu, Connie tetap bisa mendengar suara Brown mementing gelas. Emosi Brown yang meledak-ledak mengingatkan Connie pada usia 15 mereka. Kak, kita istirahat sebentar ya. Oh iya Kak, malam kemarin itu, bagaimana dengan pernyataan klarifikasi skandal itu? Kenapa kamu tidak biarkan aku bantu menyebarkannya? Hal seperti ini, lebih baik aku yang lakukan sendiri. Lebih bermakna kan? Kakak masih ada lagi. Luka itu bagaimana bisa kamu dapatkan? Di rumah Nerozu, sedikit kecelakaan kecil. Rumah Nerozu? Kenapa kakak ke rumah dia lagi? Aku menyatakan perasaanku padanya. Mengungkapkan perasaan. Lalu? Mungkin dia terlalu malu. Tidak bisa mengungkapkan perasaannya padaku dengan kata-kata. Jadi? Dia belum memberi tanggapan. Belum memberi tanggapan itu sudah benar. Apa maksudmu? Kak, kamu salah paham? Kalian berdua hanya rekan kerja. Tidak, aku yakin dia pasti suka aku. Kak, bagaimana aku menjelaskan ini kepadamu? Waktu pertemuan kalian saja sudah tidak tepat. Masuk akal. Dia tidak menyatakan perasaan, karena waktunya tidak tepat. Aku mengerti sekarang. Hari ini hari Minggu. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Aku jemput kamu sekarang. Tidak mau. Rozu, Kenapa kamu datang ke Yining? aku bawakan makanan enak buat kamu. Hal waktu itu sudah selesai kan? Sudah beres sepenuhnya. Aku tanya kamu. Tadi malam si cowok itu kapan pergi? Kapan memangnya? Kamu masih sempat bergosip? Bergosip itu butuh tenaga ya. Itu sudah kebiasaanku. Itulah hidupku. Jangan alihkan pembicaraan. Tadi malam, apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua? Tidak ada. Reaksimu itu jelas ada. Tatap mataku. Benar-benar tidak ada Yining. Makan aja dulu. Ruzu, kamu aneh. Tatapan matamu aneh. Intonasimu juga aneh. Dan lagi, kenapa tadi malam si cowok itu mengeluarkan pernyataan klarifikasi? Jangan-jangan untukmu? Ya, ampun. Dia terlalu romantis. Pesan dari siapa? Jangan-jangan dari dia? Wah, dia sendiri yang ngajak temu. Kenapa kamu tidak balas? Aku belum tahu harus jawab apa.
Jawab aja kamu mau atau tidak. Tidak mau. Benarkah? Sedikit. Bilang begitu aja ke dia. Ih, Ning, jangan asal jawab ya. Kamu lagi kirim apa? Selesai. Kenapa kamu balas seperti itu? Lihat kamu panik. Ini namanya tarik ulur. Biar dia makin cepat jadi pacarmu. Apaan sih? Kamu yakin bisa? Yakin dong percaya sama aku. Aku kerja paruh waktu seharian ini. Kayaknya gak sempat. Dia bilang gak sempat. Ya, sudah malam saja. Aku kirim. Alamat aku tunggu. Wang Yiyun, malam-malam begini, kenapa kamu datang minum lagi? Karuzu. Ayo. Kita juga minum segelas. Kamu sudah minum berapa banyak? Jujur deh sama aku, belakangan ini kamu ada masalah gak? Aku tidak ada. Minum. Bisa bikin aku lebih bahagia. Aku sudah telepon si Lawang, biar dia jemput kamu. Gak bisa. Aku belum puas minumnya. Aku nggak mau pulang dulu. Pelayan. Tidak mau pulang. Datang, tidak boleh minum lagi, aku ambil. Kasihin. Tidak boleh minum lagi. Datang. Meja ini tambah 1 kentang asam pedas. Sebentar. Bos, tambah 1 kentang asam pedas lagi. Baik, 1 kentang asam pedas. Berapa lama mereka akan makan? Pelan-pelan aja. Kamu gimana? Kak Rozu, tenang saja. Aku belum mabuk. Aku bisa pulang sendiri. Kamu juga cepat pulang ya. Kamu yakin bisa sendirian seperti ini? Pria dewasa tidak akan ada masalah. Tenang saja. Kalau sudah sampai rumah kasih kabar ya. Iya, tahu kok. Sudah malam begini, dia pasti sudah pulang kan? Kamu tidak perlu sekaget itu.
Kamu belum pulang? Tentu saja. Demi menunggu seekor babi kecil, aku berdiri di angin dingin selama 4 jam. Beneran agak dingin. Gimana, sudah hangat belum? Terima kasih. Maaf, salahku karena kerja paruh waktu sampai malam. Yang penting, kamu tahu, Kenapa janjian ketemu malam-malam begini? kamu sendiri yang bilang siang nggak bisa. Makanya aku ajak malam. Tapi jam segini, orang-orang sudah pulang kerja dari tadi. Selama aku di sini, tempat ini tidak akan tutup. Malam ini kamu adalah bintang di sini. Terlalu seperti mimpi. Kalau begitu, aku harus pikirkan baik-baik. Mau main yang mana dulu ya? Yang itu ke sana dulu. Cepat kemari. Kamu serius? Atau cuma pura-pura sih? Aku biasanya memang nggak main beginian. Kalau begitu, ayo kita ganti yang lain. Cepat jalan. Yang ini nggak takut kan? Sepertinya kamu cuma cocok main permainan anak umur 4-6 tahun. Kenapa sih kamu? Kamu kan kedinginan. Masih dingin nggak? Senang nggak malam ini? Sudah lama, aku nggak main seperti ini. Kamu kira cuma begini saja selesai? Indah banget. Isuka, kamu tahu gak? Biasanya di saat seperti ini, kita ngapain? Aku tahu.
Nerozo, aku suka kamu. Kalau begitu sejak kapan? Suka aku. Dari musim dingin ke musim semi, dari musim panas ke musim gugur. Kamu tahu musim berubahnya kapan? Kalau itu, aku juga nggak tahu. Aku suka kamu sejak kapan. Hari itu di depan klinik hewan. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Hari itu, malam itu, aku ingin cepat dengar pernyataanmu. Karena aku tidak bisa menghadapi perasaanku sendiri. Perasaanku tergantung padamu. Emosiku dikendalikan olehmu. Aku gelisah takut kehilangan. Kamu tahu gak? Waktu itu, aku bilang, kamu gak punya alasan buat nolak aku. Tapi, setelah kupikir baik-baik, aku ini orang yang merepotkan. Narsis tinggi. Dingin ekspresi datar. Naik roller coaster aja, gak berani bareng kamu. Banyak banget alasannya. Kamu bisa pilih satu aja buat nolak aku. Jadi, aku gak percaya diri. Aku seperti masuk jalan buntu. Aku gak bisa lagi sembunyiin semuanya. Serius. Jadi aku harus buka diriku sepenuhnya ke kamu. Tapi, waktu aku bilang, aku suka kamu gak kasih respon. Setelah itu, aku mikir semalaman. Baru sadar, tidak ada tanggapan itu. Hanya berbagi semangkuk mie instan denganmu. Itulah arti kebahagiaan. Jadi, aku datang hari ini cuma mau berbagi. Malam yang sederhana dan indah. Aku gak maksa kamu untuk membalas perasaanku. Menyukaimu adalah urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Huo Yun ya. Terima kasih sudah memberiku malam yang begitu indah hari ini. Bolehkah aku minta waktu 3 hari? Tentu saja boleh. Kalau begitu kita jadikan ini sebagai janji. Aku sudah sampai. Aku tahu. Kalau begitu, aku pulang dulu. Buding punya. Jangan lupa, tambahkan makanan kucing, Buding. Kalau begitu aku naik dulu. Tunggu sebentar. Nerozo, aku benar-benar senang hari ini. Meskipun kamu tidak memberikan jawaban, tapi aku merasa sangat bahagia. Kamu cepat pulang dan istirahat ya. Aku naik dulu.
Kamu pikir aku tidak ingin segera menjawabmu? Kalau kamu tahu kebenarannya, apa kamu masih akan menyukaiku? Connie, saat kamu membaca surat ini, aku sudah berada di dunia lain. Setelah pesta minuman itu aku sangat sedih. Jadi sejak hari aku mengundurkan diri, aku mulai menghitung mundur kematianku sendiri. Aku telah merencanakan sebuah kecelakaan dengan serius. Aku akan menjaga jarak darimu, agar orang lain tidak mencurigaimu. Lihatlah, tidak ada yang tahu betapa aku mencintaimu. Bahkan kamu pun tertipu. Jalan. Jalan lagi berhenti. Lihat sebentar. Kira-kira taruh di mana cocoknya. Ya, ampun. Coba kamu bilang. Dulu yang suruh aku pindah masuk itu dia. Sekarang yang suruh pindah keluar juga dia. Sebenarnya, Guru Huo ini mau apa sih? Mendekatkan jarak. Menurut kamu mereka sekarang masih main sandiwara? Atau sudah serius? Dari dulu sudah bilang drama jadi nyata. Bukan. Maksudku Huo Laoshi dan Nierozu. Lalu dia kenapa? Terjebak dalam cinta. Cinta. Dia bisa punya cinta. Jadi kita pindah nggak? Pindah dong. Gerak. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Halo. Wang Yiyun. Wang Yiyun, Oke, aku ngerti. Ya, dadah. ada apa? Aku haus. Kan, kamu punya air sendiri. Airnya sudah dingin. Aku maunya yang suhu 45 derajat. Riwel banget. Ngapain? Kamu kenapa sih? Barusan kamu tiba-tiba senyum aneh. Terus malah nutupin. Bang Yiyun ada di luar. Kamu bahkan telepon dia. Kamu sebenarnya kenapa? Sekarang, aku belum bisa bilang. Tapi, nanti kamu pasti akan tahu. Ayo. Aku traktir kopi semua. Wah, bisa juga si lawang ini. Hari ini murah hati banget. Bunga dari pohon besi mekar. Gua kasih tahu ya. Cafe Together di seberang sana. Lagi buka besar-besaran diskon. Beli 1 gratis 4. Si Wang Yiyun kemana tuh, Ana? Ranting kering berbunga. Ranting kering berbunga. Dia bakal suka aku. Dia nggak bakal suka aku. Dia bakal suka aku. Dia nggak bakal suka kamu. Hei, kamu cabutin semua rambut itu. Dia juga nggak bakal suka kamu. Ayah, Jangan murung begitu. Minum kopi dulu, biar semangat. Malam ini makan bareng yuk. Malam ini, aku ada urusan. Urusan apa? Bukannya sudah aku bilang, nanti 3 hari lagi baru dibahas. Kalau kamu terus kayak gini, aku nggak janji. 3 hari lagi bakal ngomong. Baiklah. Salah. 2 hari lagi.
Selamat datang. Halo, Mau pesan apa? aku sudah ada janji. Tinggal 1 hari lagi. Kak Ruzu, aku ada perlu ikut aku keluar sebentar. Ada urusan apa? Darurat. Aku sudah lihat semuanya kemarin. Lihat apa? Yuehu ngajak kamu ke kafe seberang. Kalian ngomongin aku ya. Wang Yiyun, kamu ngikutin aku. Kak Rozu, jangan bercanda dong. Kamu gak lihat aku lagi panik gini? Coba cerita, dia ngomong apa? Pengen tahu banget ya? Kita berdua ini beda umur 10 tahun tahu. Aku nggak peduli soal itu. Lagian, sekarang banyak kok hubungan kakak adik yang bahagia. Kamu sih nggak peduli, tapi aku peduli. Coba kamu pikir. Aku udah lulus kuliah. Kamu masih bocah sok dewasa. Itu cuma penampilan aja. Anggap aja aku sama awal. Aku janji investasimu nggak bakal rugi. Tapi kita emang dari 2 dunia yang berbeda. Di duniamu, kamu bisa terus bahagia. Sedangkan aku, setiap hari sibuk banget, banyak banget yang harus diurus. Kamu bilang 2 garis sejajar. Gimana bisa bertemu? Aku tahu kok yang kamu khawatirin. Nggak cuma soal umur. Aku udah bilang kemarin. Hari ini aku mau bilang lagi. Aku suka kamu. Aku udah yakin sama kamu. Kamu adalah cinta sejatiku. Ya ampun, Cinta sejati. Oh ya? Hubungan kakak adik. Nirozu, Wang Yiyun, kamu ngapain? Yuehu, kasih aku satu kesempatan ya. Aku benar-benar suka kamu. Wang Yiyun, di antara kita memang ada perbedaan. Aku mau istirahat. Kamu cepat pulang ya. Yuehu, aku tahu antara kita ada perbedaan besar. Kamu adalah prestir grup Huo. Dan aku cuma pengacara kecil. Kamu luar biasa. Aku biasa saja. Kamu dewasa, aku kekanak-kanakan. Kamu kaya. Aku nggak punya uang. Tapi semua itu bukan masalah. Aku akan berusaha dan kerja keras demi kamu. Beneran, Yuehu. Wang Yiyun, yang aku maksud dengan perbedaan adalah usia kita. Umur bukan masalah. Masalahnya kamu suka aku nggak? Aku udah bilang kita nggak cocok. Tapi kamu nggak bilang kamu nggak suka aku. Bukan itu maksudku kita. Yuehu, percaya sama aku. Aku pasti bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku. Ini buat kamu. Aku pulang dulu. Cinta sejati. Ah ya, Hubungan kakak adik. Nirozu, The Scene Master. ngapain sih? Rozu itu gadis baik. Ayah dukung kamu. Lepaskan aku, Huo Yunnya. Kamu nariknya sakit tahu. aku kasih tahu kamu aku nggak izinin. Kamu kenapa sih posesif banget? Kenapa ikut campur dalam urusan cinta orang lain? Cinta orang lain, Itu cintaku. cinta kamu. Kamu tahu dari mana kalau Wang Yiyun bagi kakakmu? Gak serius sama kakak kamu. Aku nggak peduli dia. Serius? Atau enggak? Aku. Kamu bilang apa? Kakakku?
Bukan Rozu. Terus, siapa yang kamu suka sebenarnya? Nggak ada. Oke deh, kalau kamu malu bilang, ayah juga nggak maksa. Tapi itu bunga hampir kamu cabutin sampai botak. Sekarang kalian udah sejauh apa? Nggak sejauh apa-apa. Kalian berdua, kenapa terus perhatiin aku? Menurutku kalian, mendingan perhatiin si Master sama Kak Rozu. Barusan waktu Master datang marah banget. Itu nggak wajar kan? Terus Kak Rozu juga, beberapa hari ini, suasana hatinya nggak stabil. Ganti topik deh. Selama bertahun-tahun, akhirnya si Xiao Yan ngomong yang kena di hati aku. Sekarang udah deket enggak naskah. Guru Huo pasti stres banget nulisnya. Rozu juga pasti capek banget. Kamu masih mau nambahin tekanan ke mereka. Kamu terlalu khawatir. Kentang busuk nggak bisa dipuji. Kenapa kamu selalu berseberangan sama aku sih? Kalau kamu nggak mau bilang, kamu suka siapa ya? Udah, tapi aku peringatkan kamu. Jangan ganggu mereka berdua. Ternyata, si bocah ini perhatiannya ke kakakku. Penulis besar, Huo. Kemampuan deduksi kamu segini? Masih nulis novel misteri. Kamu tadi jangan-jangan mikir, Wang Yiyun lagi nembak aku. Enggak kok, Enggak. Ya, udah. Jangan malu-malu. Aku udah mutusin. Malam ini aku bakal jawab kamu. serius? Kalau gitu aku tunggu. Oke. Tuan Huo. Tuan Huo. Di bunga dari toko bunga hari ini segar banget. Coba lihat. Kita taruh di mana ya? Bilang ke toko bunga, jangan kirim mawar lagi. Aku ambilin air buat kamu. Bunganya juga kamu bawa aja. Kenapa aku bisa mikir tentang dia sih? Lampunya masih nyala. Dia masih di sana. Aku tungguin lagi. Huo Yun, ya kamu sebenarnya gugup. Karena apa sih? Jangan gugup. Ini buat kamu. Makasih. Masuk aja. Oke. Kamu mau ganti sepatu dulu nggak? Makan malamnya udah siap. Kalau gitu, ayo masuk. Nanti makanannya keburu dingin. Ini semua kamu siapin buat aku. Kalau gitu aku coba ya.
Oke, Terlalu hambar. Terlalu asin. Tetap rasa yang familiar ini yang paling enak. Sebenarnya, kalau kamu nggak bisa masak, kamu bisa pesan makanan online kok. Aku nggak masalah. nggak bisa. Kalau pesan makanan gimana? Aku bisa nunjukin ketulusan aku. Ketulusan kamu, udah aku terima kok. Silahkan katakan jawabanmu dengan berani. Huo Yun ya. Sebelum aku jawab kamu, aku ada sesuatu yang harus aku bilang. Emang sepenting apa sih? Penting banget. Karena aku nggak yakin setelah aku bilang ini, kamu masih akan suka sama aku. Janji dulu ya. Kamu nggak boleh marah. Langsung aja ke intinya. Aku selama ini nggak ngasih jawaban karena aku ada satu hal. Apa? Awalnya aku deketin kamu karena ada tujuan. Sebenarnya dari awal deketin kamu, aku punya maksud tertentu. Maksud apa? Jangan-jangan dari dulu kamu udah punya niat sama aku? Kamu kok mulai narsis lagi sih? Terus kalau bukan kamu deketin aku, buat apa? Waktu itu kamu lagi mandek nulis kan? Makanya aku sengaja deketin kamu. Itu mereka yang nyuruh aku buat bantu kamu dapetin inspirasi buat karakter cewek. Jangan marah ya. Kami semua emang niatnya baik buat nyelamatin Mario. Walaupun kami nipu kamu, kami juga capek banget loh. Oke. Meskipun niat kami baik, tapi bohong itu tetap salah. Jadi kamu boleh aja nggak suka aku. Mau dihukum juga terserah kamu. Beneran terserah aku. Tapi nggak boleh mukul ya. Kamu maki aku aja 2 kalimat biar lega. Kenapa kamu malah ketawa? Siapa aku? Penulis novel misteri terkenal. Kalau trik kalian itu, aku aja nggak bisa lihat. Berarti aku bener-bener udah habis ide. Jadi sejak kapan kamu mulai suka aku? Sejak aku lihat di balik sikap kamu yang narsis dan nyebelin. Sebenarnya, kamu punya hati yang hangat dan baik. Jadi sekarang, aku mau dengan serius jawab kamu. Aku suka kamu, Huo Yun ya. Ulang sekali lagi. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Oke, aku tahu. Aku resmi menerima pernyataan cintamu. Udah gitu aja. Kok kamu nggak kelihatan seneng banget sih? Roju, kamu percaya nggak kalau sesuatu yang terus kamu pikirin pasti bakal dapat balasan? Sesuatu yang terus dipikirin pasti ada balasannya. Maksudnya apa? Coba kamu pikir, kita pertama kali ketemu di mana? Pertama kali ketemu. Perpustakaan. Waktu itu aku bawa kamera Polaroid. Sebenarnya, waktu itu aku cukup kesel sama kamu. Nggak bukan itu? Kapan ya? Waktu kamu masih jadi babi kecil. Kita udah pernah ketemu. Waktu itu aku baru sampai di panti asuhan. Harus hadapi lingkungan baru, kenalan sama orang-orang asing. Terus, ada seorang gadis kecil datang ke hadapanku. Kakak, kenapa kamu sedih? Nih makan permen. Kalau makan permen kamu nggak bakal sedih lagi. Gak mungkin. Kamu juga anak yatim. Dan bahkan pernah tinggal di panti yang sama aku. Iya. Nggak lama setelah aku masuk panti, aku diadopsi sama orang tua angkatku sekarang. Mereka sangat baik sama aku. Aku hidup bahagia. Tapi aku nggak pernah lupa.
gadis kecil yang kasih aku permen itu. Tapi kenapa aku sama sekali nggak ingat ya? Hal-hal waktu kecil, aku juga nggak begitu inget. Tapi aku nggak pernah nyangka kalau kita bakal ketemu lagi. Sampai hari itu, kita bareng-bareng pergi ke panti asuhan. Kita ketemu nenek nih, terus kita dengar nenek nih manggil kamu babi kecil, lalu aku ngerasain lagi rasa kenyal manis dari kue kacang itu. Terus kenapa kamu nggak bilang waktu itu? Dasar bodoh. Kamu gampang banget ngelupain aku. Makanya aku juga nggak gampang bilang ke kamu. Kakak, apa kita bakal pisah lagi? Aku nggak mau pisah sama kamu. Kamu tahu nggak? Waktu itu, kamu bawa permen dan tiba-tiba masuk ke dunianya aku. Kamu bikin aku tahu rasa manis itu seperti apa. Tapi, nggak lama, kemudian kita harus pisah. Jadi hari itu waktu kamu marah ke anak kecil karena makan permen, ternyata karena kamu ingat aku. Dan kamu juga marah ke aku. Kamu tahu nggak waktu itu? Kamu lucu dan bodoh banget. Huoyun ya. Ternyata cerita romantis kayak di dongeng. Bisa juga kejadian di hidup aku. Ternyata Dewi, keberuntungan juga bisa berpihak ke aku. Rasanya luar biasa. Menurutku, rasanya disayang, dan akhirnya ketemu lagi kayak gini. Itu hal terbaik. Rozu, selama kamu mau, aku akan selalu ada di sisimu. Jangan nangis lagi. Mulai hari ini, kamu juga harus mulai makan permen lagi. Kenapa? Karena kita nggak akan pisah lagi. Manis nggak? Manis-manis banget. Super manis. Aku juga udah siapin 2 hadiah buat kamu. Nih, lihat. Yang mana buat aku? Imut nggak? Sama persis kayak waktu kecil. Nih, lihat. Yang gede kasih kamu permen lollipop. Kasih kamu stroberi. Enak nggak? Enak. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan yang direncanakan. Pelakunya adalah Brown sendiri. Akhirnya, Connie paham semuanya. Dia akan, dalam sisa hidupnya yang mungkin tidak panjang, berperan dengan sebaik-baiknya dalam setiap peran. Setiap karakter mengandung beratnya kehidupan Brown. Mario dan Julie akan jadi fans paling setia Connie. Mereka akan saling bersandar, menikmati karya-karya Connie, merasakan cahaya cinta.
Halo Yuehu, aku udah nunggu kamu lama di sini. Kenapa kamu belum keluar juga? Aku bahkan bawa bunga buat kamu. Aku masih ada urusan. Oke, aku tunggu ya. Nggak usah tunggu aku. Aku juga nggak tahu ini selesai jam berapa. Kalau gitu, besok aku datang lagi. Tunggu kamu. Jaga diri baik-baik ya. Nggak perlu datang besok. Setelah ini juga jangan datang lagi. Sampai besok Yuehu. Astaga, salah satu tokohnya ternyata ditulis dari aku ya. Kamu maksud dia ya? Dia itu penyebab tak langsung kematian Brown? Paling jahat deh. Kamu malah spoiler. Bahkan Mario aja udah punya pasangan. Yuehu, kapan kamu mau terima aku ya? Halo, Huo Yunya. Kenapa kamu nulis aku kayak gini? Aku mana bodoh kayak gitu? Bodoh, tapi imut. Ih, nyebelin. Oke deh, nggak marah. Di mata Mario, kamu nggak bodoh. Kamu itu pasangan sejatinya Mario. Coba baca lanjutannya. Kamu pasti tahu. Oke, kamu lanjut kerja dulu. Selamat pagi, babi kecil. Kamu datang ngapain? Jemput kamu ke kantor dong. Ini buah potong segar. Aku buat pagi ini. Kamu kan punya tangan. Ambil sendiri. Tangan aku buat nulis. Kalau otak kamu buat apa? Buat mikirin kamu. Ya udah deh. Dikasih hadiah satu hati kecil. Manis banget. Aku mau lagi. Udahlah, cepat pergi. Jangan telat. Baik. Apa yang dipikirkan otak kecilmu? Gak mikirin apa-apa. Cepet nyetir dong. Iya deh, nurut. Oke. Udah duduk rapi? Ayo, kita berangkat ya.
Percaya kalian semua udah lihat angka penjualannya kan? Udah lihat. Apa aku bilang? Percaya sama aku nggak bakal salah. Iya. Aku emang punya kemampuan itu. Bisa bikin Mario bangkit dari kematian. Iya. Percaya, kalian juga udah lihat buku ini. Panas banget di internet, syarat apapun kita bisa terima. Iya bener banget, soal adaptasi seri Mario ke layar film, kita langsung hubungi pihak investor buat bahas. Harga itu, nggak masalah, itu semua urusan kecil. Ngerti? Ayo, mari kita angkat segelas anggur harum ini. Bersama-sama ucapkan selamat ke Guru Huo, karena masuk nominasi penulis paling populer versi Yunwen novel. Ayo, cheers. Mumpung masih hangat. Terima kasih. Guru Huo, kayaknya aku dengar kabar soal jumlah suara itu. Saingannya siapa ya? Siapa sih namanya? Noah lagi panas-panasnya. Aduh ayah, tenang aja dia pasti menang. Aku pengen wawancara sang dewa nih. Gimana rasanya? Masuk nominasi kali ini. Novel ini ditulis oleh aku yang begitu luar biasa. Masuk nominasi itu bukan hal yang biasa kan? Mario sekarang udah hidup dan bernyawa. Tapi, sifat narsis kamu itu kapan bisa dikurangi sedikit? Kayaknya udah nggak bisa diubah deh. Dua anak ini benar-benar. Guru Huo, sebagai bos yang selalu memenuhi permintaan, saya harus bilang beberapa kata. Novel kamu bisa masuk nominasi itu. Kami juga punya andil besar loh. Kontribusi kita nggak bisa diabaikan. Ingat nggak waktu itu? Kalau bukan karena kami. Ayah, mari kita minum bareng aja. Ayo. Nggak masalah. Aku udah tahu kok. Akting kalian memang masih perlu ditingkatkan. Kalau bukan karena Guru Huo, yang emang penulis novel misteri terkenal, akting kalian itu memang harus lebih bagus lagi. Hari ini aku mau umumkan satu hal ke semuanya. Aku dan Rozu resmi pacaran. Nggak kaget sih. Sakit hati nih. Yuehu aku. Oke deh. Hari ini makan malam aku yang traktir. Bos, satu botol red wine, bodoh dari kilang anggur moke. Baik. Waduh, Lawang, jangan ngeledek aku dong. Cepet tuangin. Cheers buat semua rekan kerja. Wine ini cocok banget sama keju. Rasanya makin mantap. Keju ini buat kalian. Selamat makan. Makasih ya. Mau aku bantu bukain? Serahin ke aku aja. Nak, ini wine mahal kan? Wine berkualitas. Bos, selera kamu bagus ya. Terima kasih. Nona Huo coba yang ini. Super nyaman. Percaya deh. Ini aku kasih buat kamu. Aku pulang duluan ya. Terima. Nggak terima. Ining ini, kamu yang bikin sendiri ya. Manis banget, enak. Lain kali bawa lebih banyak ya. Biar aku kasih Huoyunya cicip juga. Nih Rozu, kamu sekarang seluruh tubuh penuh. Bau asam-asam orang jatuh cinta. Enggak tuh. Pacaran sama cowok sekeren itu. Pasti manis banget. Cowokku kan ganteng banget. Kok kamu bisa tahu cuma dari muka doang? Yining, aku udah bilang sama kamu kan? Jangan lupa pelajaran waktu itu. Kok kamu malah nyela aku sekarang? Cowok cakep, nggak bisa dibandingin gitu. Bener nggak? Iya, Aku mau foto kamu sekarang. Pos kamu manja banget, biar ku abadikan. aku nggak mau foto. Jangan foto. Jangan foto aku. Jangan foto aku.
Kenapa sih? Kenapa? Ruzu, di internet katanya novel Huoyunnya itu Apa sih? Rozu, Rozu, Rozu. Halo nomor yang Anda tuju? Yang tidak aktif. Pak, tolong lebih cepat ya. Terima kasih. Baik. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Penulis Haitiansia, itu omong kosong banget. Komentar netizen emang nggak bertanggung jawab? Tapi cara bicaranya meyakinkan juga sih. Kalau netizen percaya, situasi ini bisa merugikan Guru Huo. Nggak mungkin. Semua itu omong kosong. Tidak, saya nggak punya waktu sekarang buat diwawancarai. Jangan hubungi saya lagi. Cukup. Udah aku bilang kan, jangan hubungi lagi. Editor. Maaf ya. Iya, aku langsung kasih dia pernyataan klarifikasi. Baik. Karuzu, kamu berbalik ya. Di internet ada penulis namanya Haitiansia. Dia nyebut nama langsung. Kalau Dewa kita plagiat novel dia. Kata-katanya jahat banget, situasinya genting. Guru Huo jangan sampai mikir yang aneh-aneh ya. Huoyunnya di mana? Dia baru aja keluar, kamu nggak lihat. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Huoyunnya. Tak sudi padaku, tapi menjiplak tulisanku. Yun Juantian ya. Aku ingin kau jadi seperti aku. Hei. Aku mengerti. Huoyunnya, dengarkan aku, kapanpun itu. Kau tak boleh menyerah pada dirimu sendiri.
Dasar gadis bodoh. Aku hanya pergi beli kopi. Lalu kenapa kau tidak angkat teleponku? Kenapa kau matikan ponselmu? Kau tahu tidak? Berapa kali aku mencoba meneleponmu? Maaf, ini salahku. Aku matikan ponsel. Karena baterainya habis, aku cuma ingin beli kopi. Sekadar ingin menyendiri sebentar. Maaf. Benar, tidak apa-apa. Benar, tidak apa-apa. Yang jelas akan tetap jelas. Kau membuatku sangat khawatir. Kenapa Haitiansia ini menuduhmu menjiplak? Cerita yang disebutkan adalah yang kuposting di blog beberapa tahun lalu. Setelah bertemu kalian aku dapat inspirasi baru, aku melakukan beberapa revisi. Telah diterbitkan. Tentang kenapa dituduh menjiplak, aku juga tidak mengerti. Apa kau kenal Haitiansia ini? Tidak kenal, tapi sudah kuminta Colin menyelidikinya. Seharusnya tidak lama lagi ada hasilnya. Baiklah. Aku temani kau beli kopi. Ada apa? Sebenarnya, jujur saja, kalau bilang tidak terpengaruh sama sekali, itu bohong. Hatiku masih merasa sedikit kecewa. Kalau kau bilang sesuatu yang hangat padaku sekarang, mungkin aku akan langsung baikan. Sudah waktunya kayak gini, masih ada mood bercanda. Baiklah. Ayo pergi. Hei, ayo, beli kopi. Ayo. Di internet mulai menyerang Huo Yunya. Yun Juantian, ya kau ternyata plagiat. Benar atau tidak? Tidak mungkin kan? Kenapa tidak mungkin? Bukti-buktinya sudah jelas. Masih ada fans bebal yang berkelit. Kau lihat ini. Akhirnya aku salah percaya pada Yun Juantiannya. Unfollow. Apa orang-orang ini nggak punya otak? Master, mereka sama sekali nggak tahu faktanya. Cuma ngomong sembarangan. Jangan pedulikan mereka. Pak Huo, kau harus semangat. Jangan menyerah, jangan marah. Marah bikin sakit. Aku baik-baik saja. Ini kopi untuk kalian. Aku ingin sendirian dulu. Kok bisa ada hal menyebalkan kayak gini? Terjadi pada dewa. Kali ini kita harus bantu Huo Yun ya. Bantu. Pasti bantu. Masa ada yang menuduh orang kantor kita? Rozu, tenang. Sebagai bos yang selalu menolong, aku nggak akan biarkan stafku dipermalukan. Kita harus cari bukti secepatnya. Buktikan dia bukan plagiat. Huo Yun ya, barusan bilang padaku. Di blognya ada naskah asli. Ada naskah asli. Kak Rozu, kenapa nggak bilang dari tadi? Sekarang kita tinggal cari naskah aslinya. Buktikan waktu karya dewa lebih awal dari Haitiansia. Maka masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Ada apa? Naskah asli. Di blogku. Sudah dihapus. Direktur Huo, tim humas perusahaan menyarankan kau minta bantuan orang dulu untuk mengurangi sorotan online pada Yang Master Huo. Tapi sepertinya tidak efektif. Apapun caranya, aku harus hentikan fitnah terhadap adikku. Baik, Direktur Huo. Yun Juantiannya cepat keluar dan minta maaf. Kami tahu kau ada di kantor ini. Kalau tidak keluar, kami akan tunggu di sini. Kalian berdua ngapain di sini? Cepat halangi Pak Huo. Jangan biarkan dia keluar. Mau kemana? Aku harus keluar. Tidak boleh di luar terlalu berbahaya. Jangan pergi. Aku harus keluar. Tidak. Iya, Master, di luar terlalu berbahaya. Jangan gegabah. Pantas kau disebut dewa. Nah, Dewa Huo, apanya? Dia cuma sampah sastra, tidak tahu malu. Brengsek. Tunggu, aku ada ide.
Pak Huo, jangan keluar. Kalian ngapain sih? Jangan main pukul. Dilarang main pukul. Kalian tidak boleh main pukul. Sudah selesai. Hari ini kamu pulang dulu. Masalah lain bicara besok. Tapi mereka, Nggak apa. Mereka kan pintar. Pasti aman. Nggak apa. Aman. Aman. Ya, ampun. Udah kuduga kalian berdua. Pasti baik-baik aja. Loh, kok cedera gini? Ayo lihat. Gak apa-apa ya. Cuma mereka keburu lari. Emang nggak apa-apa. Kaget setengah mati. Xiaoyan gimana? Lao Si. Wang Yiyun. Dalau Wang. Terima kasih teman-teman. Rozu keluarga nggak perlu banyak basa-basi. Yang diminta pasti dikabulkan. Kita selamanya satu keluarga. Kita selamanya satu keluarga. Kalian semua anak-anakku. Yun Juan Tian ya, kau menipu perasaan kami. Setiap bukumu kubeli. Sekarang baru sadar sudah salah percaya. Tindakan plagiat tidak bisa dimaafkan. otak orang-orang ini isinya apa sih? Gak bisa bedain yang benar salah sama sekali. Hey Colin, Hei kakak, investor yang kemarin sudah deal, tadi telepon bilang. Karena situasi sekarang, proyek adaptasi film mungkin ditunda dulu. Nanti dilanjut lagi setelah masalah reda. Ada lagi, penerbit juga kemungkinan akan menunda penerbitan novelnya. Yang diminta pasti dikabulkan itu aneh-aneh. Tak sampai pura-pura jadi Huo Yun ya kabur. Itu komplotan penjahat. Isinya sama-sama sampah. Apa sih Yuki Bing? Menurutku sarang orang-orang aneh. Halo? Halo kak, kamu dengar nggak apa yang ku bilang? Colin, bilang ke pamanmu, besok aku nggak akan kerja di UQ Beijing lagi. Terus, terbitkan pernyataan. Putuskan hubunganku dengan mereka. Kak, kamu nggak usah peduliin omongan netizen. Pamanku dan yang lain pasti nggak akan karena hal ini. Lakukan yang kubilang. Nggak lucu banget sih, aku nggak akan baca bukunya lagi. Pasti Yuki Biying. Kan yang ngerusak idol aku. Dewa, kamu nggak usah khawatir soal kami. Juga nggak usah hiraukan komentar di internet. Aku percaya kamu semangat. Pak Huo, Yuki Biying selalu jadi pendukungmu. Orang bijak nggak perlu berdebat dengan orang gila. Maaf, kan nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Silakan coba lagi nanti. Halo Kak Rozu. Halo Colin, kamu berhasil hubungi dia. Kak Rozu, jangan panik. Aku sudah hubungi kakak. Beri dia waktu. Biarkan dia tenang dulu. Baiklah, aku mengerti.
Huo Yun ya, kamu di rumah? Huo Yun ya? Huo Yun? Ya, kamu di rumah? Buka pintu. Alexander, bantu aku buka pintu ya. Pintar sekali Alexander. Dia mana? Huo Yun ya? Minum sampai mabuk begini. Tidur dulu yang nyenyak. Bangun nanti langsung lihat aku. Kenapa dirobek semua? Rozu? Kamu datang? Kamu sudah bangun. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa, kan sudah dibalut. Ini apa? Aku takut sakit kalau ditekuk. Jadi ku balut dulu. Kok kamu nggak hati-hati? Siapa yang suruh nggak angkat teleponku? Lagian minum sampai mabuk. Lapar kan? Aku bawa sarapan. Aku nggak nafsu makan sekarang. Biarkan aku peluk kamu sebentar. Kenapa semuanya dirobek? Nggak ada yang percaya ini tulisanku. Jangan bicara begitu. Aku percaya, semua yang mendukungmu dan mencintaimu juga percaya. Kamu harus bangkit. Jangan biarkan si pembuat fitnah menang. Dia harus bertanggung jawab atas ucapannya. Terima kasih, Roju. Terima kasih sudah selalu ada di sampingku. Dasar bodoh. Minum segitu banyak. Pusing kan? Aku akan menghangatkan sarapan untukmu. Cepat mandi dulu. Barusan aku terus mikirin. Tulisanmu ini. Selain di blog, pernah dipublikasikan di tempat lain nggak? Nggak. Cuma di blog. Nggak ada versi tulisan tangan. Nggak ada. Halo, Kak Paman nggak setuju? Kalau mau bilang-bilang sendiri aja. halo. Ada apa? Festival Sastra Yunwen mencabut kualifikasi Yunjuan Tian ya. Serius nih? Bagaimanapun juga, aku nggak bisa libatkan Yukio Being
Ayo, Kejutan. Kamu ini ngapain sih? Biar kamu bisa santai dikit. Dasar anak kurang ajar. Ketemu masalah, langsung kabur. Kita ini yang UQBY apa sih? Pokoknya apapun yang terjadi, kami percaya sama kamu. Nih, lihat. Ini sengaja kusiapin buat kamu hari ini. Orang-orang hanya dalam suasana santai. Baru bisa mikirin solusi. Tapi soal cara menyelesaikan masalahnya, aku emang belum kepikiran. Tapi suasana santainya bisa kuatur dulu. Tapi aku takut nanti malah bikin kalian kena getahnya. Kena getah apaan sih? Dewa, tanpa kamu, Yukio Being nggak akan bisa lebih maju. Meski aku bukan fansmu, tapi aku temanmu kan? Kita nggak cuma teman, tapi juga keluarga. Keluarga bisa semudah itu pisah. Kini-kinian mana bisa kurangin aku? Ya, ampun. Aku sudah hubungi media-media besar. Sebelum dapat bukti jelas, mereka nggak akan publish. Berita nggak jelas soal adikku. Nih lihat, segala masalah pasti ada solusinya. Terima kasih semuanya. coba cek lagi ini. Di dokumen tahun 2015, ada nggak novel orisinilmu? Gimana Lausi? Nggak ketemu? Kalian berdua gimana? Capek ya kah? Yuehu? Sungguh susah payah. Nak, kamu gimana? Tadi, cek peraturan perundangan. Nemu perlindungan hukum nggak? Bapak juga nggak? Sini-sini. Sudah lama nunggu ya. Semua sudah capek. Ini ada makanan enak. Sehari nggak makan, akhirnya bisa makan juga. Kak, kamu minum dulu. Ini. Tunggu dulu. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan. Ini teman baikku Yining. Selamat datang, selamat datang. Halo. Makasih waktu itu Dewa. Dewa, kamu harus banyak makan. Jaga kesehatan. Terima kasih. Rozu, jaga baik-baik Dewaku ya. Udah. Cepat makan, habis makan, masih harus kerja lagi. Sini-sini. Perut kenyang baru bisa mikir jernih. Jangan pada murung dong, denger nggak? Paman tenang aja. Yining sisain 2 gelas buat kami ya. Kamu makan dulu. Kalian makan dulu. Aku cari Rozu dulu. Yuehu, kamu makan deh. 2 hari ini. Aku tahu mau bilang apa. Sekarang bukan waktunya bahas itu. Makasih ya. Lagi lihat apa? Aku selalu merasa nama Hai Tianxia ini kayak familiar gitu. Jadi coba cari di internet. Gimana? Dapat sesuatu? Tolong tunjukin lagi ceritanya. Oke. Ani, Aku ingat sekarang. Cerita ini pernah aku baca. Dia ikut lomba cerpen yang aku jadi jurinya. beneran?
Dewa, kenapa waktu itu nggak kasih nilai ke ceritaku? Kenapa memilih abstain? Kamu siapa? Aku peserta lomba Haitiansia. Oh, aku tahu. Sekarang, Kamu masih belum jawab, kenapa nggak nilai ceritaku? emang harus dijelasin. Menurutku, ceritamu kurang bagus. Karakter cuma tiru kulit luarnya aja, nggak ada kedalaman. Kontennya datar banget, alur cerita kayak produksi massal, nggak ada klimak, ataupun penyelesaian. Bahkan, anak SD yang baru belajar nulis diary lebih bagus dari kamu. Dasar pembohong. Nggak mungkin karyaku seburuk itu. Aku ngomong fakta. Kalau mau terus, berkarya di jalan ini. Mending tulis karya asli sendiri. Karya orang lain belum tentu cocok kau. Kamu maksudmu apa? Waktu itu, kamu nggak ungkap dia plagiat, karena nggak mau hancurin masa depannya. Nggak nyangka dia malah balik tuduh. Dewa? Jadi kamu sama Haitiansia itu punya riwayat pertengkaran kayak gini? Pastilah Haitiansia dendam. Sengaja balas dendam? Setuju. Jadi kesimpulannya, Haitiansia waktu itu nyontek cerita di blogmu. Terus kamu revisi dan publikasi ulang ceritanya. Tapi sekarang Haitiansia malah nganggap kamu yang nyontek karyanya. Tapi kita tetap gak punya naskah asli buat bukti. Teman-teman, semua harus semangat. Sejarah sejauh ini aja udah berhasil kita ungkap. Masa nggak bisa nemuin naskah yang hilang? Jangan menyerah. Semangat. Tetap kuat. Berusaha. Berjuang. Kemenangan udah di depan mata. Betul. Sini. Bangun-bangun. Lihat ini. Artikel yang dicari. Pas banget. Ini dia. Akhirnya ketemu. Kak Rozu, kamu nemu apa? Kami nemu bukti aslinya. Cepat-cepat. Lihat ini. Aku lihat dulu. Lihat ini. Kak Rozu, kamu keren banget sih. Ini aja bisa ketemu. Bukan aku, tapi fansnya Huo Yunnya. Jueyu. Dari cerita daun jatuh di kolam sepi udah suka baca. Pas Huo Yunnya jadi terkenal sebagai Yun Juantian. kecintaannya nggak pernah berubah. Elisa Mumana katanya mau kontrol ulang. Adek Ernie, sebenarnya aku bukan untuk kontrol. Kalian lihat, dia menyimpan semua novel ini. Dijilid jadi buku. Di saat penting begini, ternyata bergantung pada fans lama. Ini bikin terharu banget. Kalau udah punya bukti ini, apa bisa buktikan Dewa nggak bersalah? Tentu saja, Buka semua. Colin, gambar yang aku kirim barusan lihat belum? Upload semua ini ke internet. Klarifikasi soal plagiat. Oke. Ada-ada? Pak Huo, fans-fans tetap percaya sama kamu. Lihat yang ini. Dewa, akhirnya. Dapat klarifikasi. Aku nangis karena senang. Dari dulu aku yakin kamu nggak mungkin nyontek. Ada lagi lihat yang ini. Kami selalu dukung Yun Juantian ya. Ada lagi. Tunggu sebentar.